Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengangkat kisah seorang tenaga keamanan atau security. Sebutlah namanya dengan Bang Qodir. Bang Qodir untuk setahun ini memang sudah purna tugas atau pensiun. Awalnya Bang Qodir ini bukan tenaga security. Beliau hanyalah seorang istilahnya cleaning service atau tenaga kebersihan. Pada waktu itu beliau ini masih tenaga harian. Dan ketika di tahun 89 Bang Qodir ini ditawari oleh atasan beliau untuk menjadi tenaga keamanan yang pada saat itu memang sangat jarang sekali orang yang mau bekerja di sektor tersebut. Bang Qodir ini bekerja di tempat tersebut sudah sangat lama, bahkan dari beliau muda sampai saatnya beliau ini purna tugas. Bang Qodir sendiri jujur mengakui bahwa sebetulnya dirinya bukanlah seorang yang pemberani, di mana pemberani ini adalah syarat mutlak untuk menjadi seorang tenaga keamanan. Namun lambat laun akhirnya keberaniannya terasa oleh waktu. Kantor tempat Bang Qodir ini berada di wilayah Jakarta, dan memang posisinya ini tidak begitu jauh dari jalan raya. Namun kantor Bang Qodir ini memang berdampingan dengan beberapa kantor instansi lain. Jadi satu blok ini ada sekitar 5 atau 6 kantor yang berbeda. Nah, Bang Qodir ini bekerja di kantor yang posisinya memang di sebelah pinggir. Kalau boleh dibilang kantor Bang Qodir ini bangunannya sudah lumayan tua, dibangun sekitar tahun 60-70-an. Namun memang kisaran dari tahun tersebut sampai saat ini sudah beberapa kali berganti nama. Namun tetap saja namanya menjaga security di kantor yang memang kadang-kadang keadaannya memang sepi. Ini ada saat-saatnya Bang Qodir ini memiliki pengalaman yang boleh dibilang aneh. Untuk beberapa tahun awal-awal Bang Qodir ini bekerja di shift malam. Jadi beliau mulai tugas ini dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Bekerja di shift itu lumayan lama dan banyak memiliki cerita yang boleh dibilang menyeramkan. Karena memang tidak kuat dengan kondisi di malam hari yang dingin. Ya intinya sih sebetulnya mungkin kalau kata Bang Qodir ini takut. Maka Bang Qodir ini memiliki keinginan untuk pindah shift dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena dipikirnya ini siang hari dan lebih ramai. Namun anggapan itu salah. Memang untuk 1-2 bulan tidak ada peristiwa yang ganjil. Beliau ini biasa-biasa saja. Namun memasuki bulan ketiga, hal-hal aneh ini sudah mulai terjadi.
Walaupun memang terjadi di siang hari kerjanya, namun ketika saat-saat mengunci pintu, atau istilahnya orang terakhir ya, kadang-kadang ini Bang Kodir pernah beberapa kali menemui hal-hal yang menyeramkan, apalagi ketika ada yang lembur. Pernah kejadian ketika di kantor Bang Kodir ini ada yang lembur sampai, ya sebetulnya tidak sampai malam, sampai sehabis maghrib. Waktu itu Bang Kodir ada di dalam pos security. Nah, yang lembur ini satu orang, seorang bapak-bapak yang tidak begitu tua. Ketika itu Bang Kodir sedang menikmati kopi, dan dari jauh ini Bang Kodir melihat bapak-bapak tersebut lari tergopoh-gopoh, berlari ke arah dirinya. Nah, Bang Kodir ini bertanya, "Ada apa Pak lari-lari?" "Itu Pak, saya takut sendirian, kalau bisa saya minta ditemenin sama Bapak, saya mau langsung pulang saja dah. Saya sudah capek sekali." Bapak-bapak tersebut bicara seperti itu kepada Bang Kodir. Ya, akhirnya Bang Kodir pun menemani bapak-bapak ini membereskan alat-alatnya untuk segera pulang. Sebetulnya tidak ada rasa apa-apa ketika kejadian tersebut Bang Kodir. Yang Bang Kodir rasakan ya hanyalah biasa. Namun ada jeda 3 hari setelah kejadian tersebut. Saat itu pukul menunjukkan jam 5:30 sore. Nah, disinilah saatnya Bang Kodir mengunci pintu satu persatu. Bangunan Bang Kodir ini 3 lantai, namun yang digunakan bekerja ini hanya lantai 1 dan lantai 2. Lantai atas seperti ballroom yang biasa untuk pertemuan. Namun walaupun memang tidak digunakan untuk aktivitas, tetap saja Bang Kodir ini memeriksa ke atas. Tidak ada peristiwa yang aneh. Namun ketika memasuki lantai kedua dan Bang Kodir posisinya sedang berada di tangga, sedang turun, Bang Kodir ini mendengar ada suara ketikan di ruangan sebelah kanannya, yang memang di situ ruangan staf. Ruangan staf di sini memang terdiri dari banyak meja, dan posisi kaca memang setengah ditutup oleh cat. Jadi ini tidak langsung terlihat oleh Bang Kodir ya. Bang Kodir merasa aneh karena seingat beliau ini tidak ada yang lembur dan para pegawai pun sudah pulang semua. Namun ini terdengar suara ketikan. Pada saat itu sih hari mulai gelap. Nah, ketikan ini terasa atau terdengar sangat kencang sekali. Tidak lama kemudian juga terdengar suara mesin printer yang sedang melakukan proses istilahnya pencetakan atau pencetakan dokumen. Pelan-pelan Bang Kodir ini berjalan menyelidiki ruangan tersebut. Diintiplah ruangan asal bunyi.
pelan-pelan. Namun begitu kagetnya Bang Kodir karena di salah satu depan komputer atau PC di kantor di ruangan tersebut ada sosok satu yang sedang mengetik sambil menundukkan rambutnya menundukkan kepalanya yang berambut sangat lebat. Untuk beberapa detik melihat pemandangan tersebut, Bang Kodir ini seperti terpana, kakinya seperti terkunci di tanah, dan hanya nafasnya yang seperti berlipat-lipat kali terdengar. Sampai akhirnya beliau ini beristighfar, dan ketika beliau ini berkedip, sosok tersebut langsung hilang. Karena memang sudah yakin ini terkunci semua, akhirnya beliau langsung berjalan dengan setengah berlari keluar dari kantor tersebut, langsung lari ke pos satpam. Dan kebetulan memang di situ ada seorang istilahnya yang beliau sering ngobrol, dan orang tersebut sebutlah dengan Mas Hadi yang tugasnya adalah sebagai penunggu mes. Jadi sehari-hari ini hampir setiap hari Mas Hadi ini selalu ke pos satpam Bang Kodir. Melihat Bang Kodir yang ngos-ngosan ini, Mas Hadi kaget, lalu bertanya kepada beliau, ada apa? Dan belum sempat Bang Kodir ini istilahnya menjawab, langsung Bang Kodir ini merebahkan tubuhnya di bangku yang bentuknya agak panjang. Mas Hadi bilang, wah kayak ngeliat jurik aja Bang. Ya namun tetap saja Bang Kodir ini tetap tidak menjawab. Sampai akhirnya Mas Hadi berinisiatif memberikan air putih kepada Bang Kodir. Muka Bang Kodir ini masih terlihat pucat, dengan napas yang masih belum teratur. Kemudian setelah tenang, Bang Kodir pun mengajak Mas Hadi untuk mengecek ruangan tersebut yang tadi. Dan sudah kondisi terkunci semua, tidak ada yang istilahnya lupa. Sudah yakin sekali karena dicek satu-satu. Karena memang Mas Hadi ini tidak tahu keadaan yang terjadi kepada Bang Kodir. Mas Hadi ini ya biasa-biasa saja sambil bercanda-canda. Namun di sini tetap saja Bang Kodir bersikap seperti masih ketakutan. Jadi ketika 2 hari kemudian barulah Bang Kodir ini bercerita jujur kepada Mas Hadi apa yang dialaminya. Makanya sebetulnya ini Bang Kodir sangat jengkel di sini bukan apa-apa kalau melihat yang lembur ya, karena sudah pasti ini akan melihat hal-hal yang tidak enak itu kalau menurut Bang Kodir. Makanya jika sudah jam kerja sudah selesai, Bang Kodir langsung mengunci semua, walaupun itu keadaannya belum maghrib ya, namun sudah dikunci semua, lampu sudah dinyala-nyalakan, dan Bang Kodir stay di pos sampai menunggu jam 8 malam, dan disitulah terjadi pertukaran shift. Itu adalah pengalaman yang dialami oleh Bang Kodir.
pengalaman yang sebetulnya ini jamak terjadi dialami oleh para tenaga keamanan yang awalnya Bang Kodir ini ingin menghindari, namun justru malah sebetulnya puncak peristiwanya ini terjadi sebelum maghrib dan sesudah maghrib. Itu sangat sering terjadi. Justru ketika dulu malah menjadi security malam, karena memang kondisi sudah terkunci ya. Ini paling hanya stay di pos satpam sambil sesekali berkeliling gedung, namun tidak sampai masuk ke dalam. Makanya kalaupun melihat hal-hal yang aneh, ini bukan yang ada di dalam, namun justru yang ekstrim ini yang ada di dalam ruangan kantor tersebut. Sebetulnya menurut Bang Kodir ini banyak juga yang mengalami ya cerita horor. Awalnya Bang Kodir tidak percaya, namun setelah mengalami sendiri, akhirnya sekarang kalau ada yang lembur sampai sehabis maghrib, beliau selalu minta ditemani oleh Mas Hadi tadi, karena beliau sendiri tidak mau sendirian mengunci di saat-saat tersebut, karena memang kondisi kantor ini ukurannya lumayan luas, dengan model kaca yang istilahnya yang serba kaca, dengan model lorong-lorong yang panjang. Dan beliau akhirnya selesai purna tugas. Sebetulnya masih banyak cerita-cerita yang walaupun tidak beliau alami sendiri, namun seperti tadi ketika staf-staf memiliki pengalaman, akhirnya bercerita kepada beliau. Mungkin di lain hari kalau ada kesempatan, saya bisa bawakan versi dari para pegawai yang pernah lembur dan memiliki pengalaman mistis di kantor tersebut. Mungkin kira-kira demikian yang bisa saya bawakan, sebuah cerita dari Bang Kodir yang seorang security. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.